Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, syukur kepada Tuhan karena di dalam anugerah dan penyertaan-Nya kita boleh menjalani kehidupan kita hingga di hari ini kita diperkenankan untuk memasuki bulan yang baru, bulan Oktober tahun 2021. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dengan penuh syukur dan sukacita mengawali seluruh perjalanan kehidupan kita di bulan yang baru ini. Kembali di saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kekal kudus, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena oleh anugerah dan pengasihan Tuhan, kami boleh memasuki kehidupan di bulan yang baru. Kami telah menjalani hari-hari hidup kami di sepanjang bulan September yang lalu. Dan di hari ini kami boleh melangkahkan kaki kami memasuki kehidupan di bulan yang baru. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena hanya di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Ya Bapa di sorga, mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami di bulan yang baru ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu. Supaya firman ini sungguh-sungguh kami mengerti, kami hayati, dan kami pedomani di dalam menjalani kehidupan kami di bulan yang baru ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Ayatnya yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itulah bagian firman Tuhan yang terpilih bagi kita di hari ini, di awal Oktober tahun 2021, di dalam kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan firman Tuhan bagi kita bertolak dari pembacaan ini, yaitu Allah sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan. Itulah tema perenungan kita di hari ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan firman Tuhan di hari ini, Rasul Paulus yang sedang berada di Korintus, dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma karena ia mempunyai keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan mereka. Ia belum pernah mengunjungi mereka, namun ia menyampaikan permohonan doanya kepada Allah yang adalah sumber pengharapannya. Pengharapan menjadi sebuah topik penting, sebab dalam banyak pengalaman seseorang cepat sekali kehilangan pengharapan. Ada kata-kata bijak, tidak ada keadaan yang tanpa harapan, yang ada hanyalah orang-orang yang telah menumbuhkan keputusasaan dalam diri mereka sendiri. Dengan menyebut Allah sebagai sumber pengharapan, Rasul Paulus
mau mengingatkan bahwa ada sesuatu dalam pengharapan Kristen yang tidak dapat dipadamkan, yaitu keyakinan bahwa Allah tetap hidup dan penuh kasih. Setiap orang percaya memiliki harapan selama masih ada kasih karunia Allah. Dan tidak ada keadaan yang tanpa pengharapan selama ada kuasa Allah. Allah sumber pengharapan itu memenuhi jemaat di Roma dengan sukacita dan damai sejahtera. Sesuatu yang bergantung pada hal di luar manusia. Dan sumbernya ada di dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang hidup. Tanpa Allah, manusia tidak berarti apa-apa. Dan hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus sajalah jemaat di Roma semakin berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nas pembacaan kita ini juga mempunyai kaitan atau hubungan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh harapan. Yang menjadi dasar atau rahasia dari pengharapan kita, ada di dalam kelahiran baru dan di dalam kenyataan kebangkitan Kristus. Jadi pengharapan adalah sebuah kepercayaan. Pengharapan berasal dari pengandalan akan Allah dan diteguhkan melalui kuasa Roh Kudus. Kita menaruh pengharapan kita pada kehidupan yang sebenarnya, yang akan datang dan yang kekal. Dan Roh Kudus senantiasa mengendalikan kita. Jadi, barang siapa memiliki pengharapan, mereka juga akan memiliki sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, sukacita merupakan tenaga penggerak yang dapat menghalau rasa kelelahan dan putus asa, serta menyingkirkan sikap acuh tak acuh dan kemalasan. Nehemia 8 ayat 10 katakan, sukacita pada Tuhan adalah kekuatan kita. Dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menciptakan keselarasan surgawi di dalam jiwa kita. Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, pertama-tama Ia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera menyertai kamu. Semoga damai sejahtera ini senantiasa melindungi hati dan jiwa kita, sehingga hati dan jiwa kita senantiasa berkobar-kobar di dalam kasih kepada Tuhan dan pekerjaannya. Dan kasih yang mula-mula itu senantiasa memimpin hidup kita, serta menjadi tenaga pendorong bagi kita untuk melakukan semua pekerjaan yang baik dari Tuhan dalam hidup kita. Teristimewa dalam menjalani kehidupan di bulan Oktober, bulan yang baru ini. Seperti Rasul Paulus, dalam menghadapi segala kenyataan hidup yang penuh dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan kepahitan, kiranya kita pun senantiasa dikuatkan bahwa Allah itu satu-satunya sumber pengharapan kita. Dialah yang akan memenuhi hidup kita dengan hal-hal yang baik yang berasal daripadanya. Sehingga kita akan semakin kuat dan optimis dalam menjalani hari-hari hidup di tengah tantangan dan pergumulan dunia yang penuh dengan gejolak ini. Kita akan menyusuri perjalanan di bulan yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Ibrani 6 ayat 19a berkata, pengharapan adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama lewat pembacaan firman dan perenungan di hari ini. Biarlah menjadi kekuatan penuntun bagi kami, tetapi juga memotivasi kami dalam menjalani kehidupan kami di bulan yang baru ini. Biarlah kami terus dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Di tengah segala tantangan, pergumulan, kesulitan, kesukaran hidup yang kami hadapi, yang kami alami. Tetapi semua itu tidak membuat kami hilang pengharapan. Tetapi justru kami semakin kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan bagi kami. Yang sanggup menuntun, bahkan menyelamatkan kami untuk melewati hari-hari hidup yang penuh dengan berbagai tantangan dan kesukaran ini. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus, firman ini termeterai di hati dan pikiran kami. Menjadi kekuatan yang baru di dalam jiwa kami, untuk menuntun perjalanan hidup kami di bulan yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan di bulan yang baru ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun dan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami semua. Seluruh pemirsa Tabura Injil, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seluruh perjalanan kehidupan mereka memasuki bulan yang baru ini. Dalam semua rencana-rencana hidup mereka, dalam semua agenda-agenda kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berjalan bersama-sama mereka. Tuhan memberi kekuatan, iman, dan pengharapan bagi mereka dalam menjalani seluruh kehidupan mereka di bulan yang baru ini. Setiap pribadi, keluarga, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam segala usaha, pekerjaan, pencaharian mereka, tetapi juga dalam kehidupan, pertumbuhan, dan pendidikan dari anak-anak mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyelamatkan mereka untuk menjalani kehidupan mereka di bulan yang baru ini. Segala tantangan, kesulitan, pergumulan, kesukaran yang ada, Tuhan beri kekuatan bagi mereka, Tuhan beri kesanggupan dan kemampuan bagi mereka dalam menghadapi semua realita yang ada. Tetapi juga Tuhan selalu menyatakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu, campur tangan dan pertolongan-Mu Tuhan, di tengah-tengah seluruh keberadaan hidup mereka di bulan yang baru ini. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada. Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan lindungi mereka dalam menjalani seluruh aktivitas hidup mereka di bulan yang baru ini. Di tengah situasi dan kondisi pandemi, Tuhan hadir selalu bagi mereka. Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan selamatkan mereka untuk melewati hari-hari hidup mereka di bulan yang baru ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami terus berdoa bagi program siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan terus memberkati program ini. Pewartaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, kiranya menjadi kekuatan, penuntun, memberikan penghiburan bagi seluruh umat Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup mereka, teristimewa di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami terus berdoa bagi kondisi dan keadaan dunia ini, bahkan secara khusus di Indonesia, di tanah Papua, dan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta. Mari Tuhan berkati seluruh kehidupan kami di tengah kondisi dan situasi pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan bila kondisi dan keadaan di saat ini sudah semakin terkontrol terkait dengan pandemi ini.
Biarlah Tuhan semakin memulihkan kondisi dan keadaan kota kami, bangsa dan negara kami, tanah kami tercinta ini Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan dari wabah pandemi corona ini Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali menjalani segala aktivitas mereka dengan tentram, nyaman, dan damai. Dan biarlah kuasa Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi kami di tengah segala kondisi dan situasi kehidupan ini Tuhan. Kami semakin berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan bagi kami. Engkaulah yang sanggup memulihkan segala kondisi dan keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil di mana saja saudara berada, demikianlah pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini, mengawali kehidupan kita di bulan yang baru ini. Selamat menjalani seluruh aktivitas kehidupan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati.